film diperlihatkan gadis cantik yang bernama Elria. Dia merupakan anak dari pengusaha babi panggang yang sangat terkenal di kota itu. Dia selalu jadi pusat perhatian karyawan bapaknya. Ketika dia masuk membawa kopi untuk sang ayah tercinta, termasuk pembeli di saat Elria melayani pembeli, pasti pusat bola matanya kepada gunung kembarnya dan bantet bulatnya. Karena Elria memiliki wajah cantik dan tubuh yang bisa dikatakan oke lah. Kulit sahu matang dan masih kenyal seperti jeli. Elria masih sekolah dan sudah mandiri. Umurnya yang terbilang masih umur 17 tahun. Namun Elria selalu berbakti kepada bapaknya. Walaupun Elria ini sudah lama ditinggal ibunya ke Emirat untuk bekerja. Tak lama kemudian, film diperlihatkan seorang ibu yang baru turun dari taksi. Ternyata dia ibunya Elria yang datang tidak mengabari suaminya itu. Namun Elria sepertinya tidak menampakkan wajah kebahagiaannya. Di saat sang ibu datang dan wajah Elria nampak kecewa atas ibunya itu. Walaupun sang ibu tidak akan kembali pergi dan ingin fokus ke bisnis dan kepada putri tercintanya, yaitu Elria. Namun wajah Elria tetap nampak kecewa. Entah apa permasalahan keduanya. Singkat cerita, ketika ibu bos sudah mulai terjun ke bisnis suaminya itu, dia langsung memecat karyawan lamanya yang dituduh sebagai pencuri. Karena uang yang ditaruh di meja tiba-tiba menghilang, seperti skenario ibu bos. Setelah kehilangan beberapa jam, tidak butuh waktu lama penggantinya pun datang. Kayaknya ada bakwan di balik uti-uti. Jelas setelah diinterview dia langsung menampakkan wajah genitnya ketika bola matanya fokus ke Elria yang melihat dari sisi atas sampai ke bawah. Namun sepertinya Elria juga sudah mulai tertarik. Di sore yang indah, Elria pulang dari sekolah. Dirinya diganggu oleh mantannya yang sedang meminta maaf dan ingin kembali untuk memperbaiki hubungannya mereka. Bak pahlawan, dia membantu Elria dari mantannya itu. Ha? Girlfriend mo si Elria? Tangin mo, bingi ka ba? Nakasabi ka lang, di ba? Inaano ka na ito? Lalu ketika Elria sedang mau mandi, dari salah satu karyawan mengintip Elria. Namun lagi-lagi Diago seperti pahlawan kesiangan. Dia menghajar karyawan itu. Dia pun mendapatkan perhatian dari Elria dan sang ayah. Namun tidak dari sang ibu. Malah sang ibu seperti biasa saja. Ternyata keduanya memiliki hubungan gelap gulita. Di saat jam 1 malam mereka berjalan mengedap-ngedap untuk melakukan ngintip di gudang. Ternyata ibunya Elria yang katanya ke Uni Arab, ternyata dia tinggal bersama pria itu. Ketika Elria mengetahui kalau ibunya sudah lama pulang, namun entah dia pulang kemana. Ketika Elria mengatakan kalau ibunya itu udah lama pulang, namun rasa bersalah yang sudah lampau, sang ayah pun tidak memperdulikan itu. Yang diharapkan sang ayah bisa dimaafkan oleh istrinya itu dan rumah tangganya bisa harmonis kembali. Lalu pada pagi harinya, ketika aktivitas bekerja mereka berlangsung, Elria yang sudah ditumbuhkan benih-benih asmara oleh Diago, dia ngedap-ngedap merekam aktivitasnya Diago.
dengan ponsel HP-nya. Diago yang mengetahui kalau dirinya direkam, dia melukai tangannya dan Elria pun refleks dan menghisap jari jemarinya Diago yang terluka. Ibunya yang mengetahui itu, dia cemburu dan menghentikan ketika Elria sudah mulai terbawa suasana sentuhan benih-benih cintanya yang membuat dirinya tidak bisa mengontrol jiwa yang rapuh oleh Diago. Elria tidak cukup di situ. Dia langsung melihat rekamannya itu kembali dan melakukan fantasi senam 3 jari sambil membayangkan tubuh Diago yang sudah mencabik-cabik jiwa dan raganya. Dan di sisi lain, Diago dan ibunya Elria yang sudah terbalut kerinduan sentuhan, dia kembali melakukan ngentit. Karyawan yang lain mengetahui itu semua karena kecerobohan Diago. Lalu Diago menghajar mereka karena mereka ingin melaporkan itu kepada bapak bos. Dan Diago mengatakan kepada Mama Elria kalau kelakuan mereka sudah terbongkar. Diketahui jika Mama Elria sudah bercerai karena sang mama takut dibenci oleh anaknya itu. Mau tidak mau dia harus berpura-pura baik di hadapannya. Dan Elria pun sudah tahu semua alurnya. Dan Elria semakin membenci ibunya itu. Apalagi Diago sudah mulai berani main di dalam kamarnya. Bahkan dia tidak segan-segan main depan Eloy, ayahnya Elria, yang membuat Eloy menjadi marah besar dan menumpahkan amarahnya itu ke perabotan rumah yang sudah disiapkan untuk dihidangkan pada minggu pagi itu. Lalu pada keesokan paginya, Diago sudah menjadi bos pengganti Eloy yang sudah menjadi posisi di samping Minerva. Minerva sudah memperkenalkan Diago kepada karyawan-karyawannya itu. Untuk per hari ini mereka harus menghormati dan mentaati perintahnya. Ketika Eloy masuk ke dalam, seperti biasa dia mengurus semua usahanya itu. Namun posisinya sudah tergantikan. Betapa nisbah hati yang sudah berlebur hancur masih dilepurkan kembali di saat usaha yang dibangun sudah beralih ke tangan yang lain. Seketika Eloy turun derajatnya di saat mantan istrinya membela Diago, dan lebih menyakitkan lagi, Eloy diusir secara tidak hormat karena yang sebenarnya usaha ini 80% milik Minerva dan 20% milik Eloy. Ketika Eloy pergi, Elria pun menangis. Hindi, Tay. Hindi ako aalis dito. Singkat cerita, Diago sudah menunjukkan taringnya, di mana dia langsung meminta HP baru kepada Minerva. Namun Elria yang tidak mau sang ibu diporotinya, dia memilih rencana untuk menghancurkan kehidupan Diago. Fitnah wanita lebih dahsyat dari tipu daya setan. Dia menggoda Diago ketika Diago sedang makan dan di saat pula Minerva sedang keluar rumah. Tidak segan-segan Elria memberikan sebotol air pembangkit kehidupan. Namun tipu daya Elria gagal. Di saat di ujung keberhasilannya, Diago sudah mengetahui semuanya dan merekam aktivitasnya itu. Elria hanya bisa menangis terseduh-seduh karena semua sudah gagal dan memberikan apemnya secara percuma-cuma kepada bapak tirinya itu. Tidak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan. Kesuksesan itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Namun tidak kepada kedua orang ini.
dia langsung menerima hasil yang sudah dirintis mulai dari kecil oleh Eloy. Di saat usahanya hanya bisa menjual 1 ekor saja. Bahkan ada pelanggan yang komplain jika rasanya sangat beda dan resep yang diurus Eloy lebih nikmat daripada yang terjadi sekarang. Singkat cerita, ketika Diago bertengkar hebat karena keuangan Minerva sudah menipis. Namun Diago ngotot minta uang untuk membeli short apa jas. Namun Minerva tidak memberikan uang itu. Lalu Diago pun pergi dengan wajah penuh kecewa. Dari kecewaannya itu, Diago melampiaskan emosinya kepada Elria. Di saat ngintip dilakukan, tiba-tiba Minerva mengetahuinya dan terjadi percekcokan antara keduanya. Diago tidak sengaja menggunakan pisau untuk menyelesaikan amarahnya yang diarahkan ke perut Minerva. Dan Minerva pun meninggoy di tempat. Sang ayah yang mengetahui perkelahian pun terjadi. Di akhir film, Eloy memanggang Diago seperti babi panggang. Dan film pun selesai yang dimana Eloy dibawa pihak kepolisian untuk menjalani sidang pertamanya. Switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Saw you